Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo peserta MPLS SMA Negeri 2 Kumai. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Seharusnya kita berada di satu ruangan untuk kegiatan MPLS ini, namun karena kondisi pandemi COVID saat ini, jadi kita tetap melaksanakan kegiatan MPLS namun dengan cara daring. Kalian berada di rumah kalian masing-masing, kami berada di sekolah untuk menyampaikan materi-materi MPLS. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Suwarni SPC, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Kumai. Dalam kegiatan MPLS ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan karakter. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama mendengarkan, atau mungkin yang sudah pernah mendengar Mars ini, kita bersama-sama mencoba menyanyikan Mars Pendidikan Karakter. Bagaimana dengan Mars tadi? Mudah-mudahan sudah bisa membuka sedikit wawasan dari kalian tentang pendidikan karakter. Oke, sekarang kita masuk ke materi pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis, alasan moral, perilaku jujur, bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral meskipun dalam situasi yang penuh ketidakadilan, dan juga kecakapan interpersonal dalam emosional yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Serta satu lagi adalah komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. Selanjutnya, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan,
dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri kalian sendiri, terhadap sesama, terhadap lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan kamil. Selanjutnya, nilai-nilai karakter untuk siswa itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah moral knowing, atau yang bisa disebut sebagai aspek pengetahuan atau kognitif. Yang berikutnya adalah moral feeling atau perasaan. Yang satu lagi adalah moral action, sebuah tindakan. Ketiganya itu akan saling mempengaruhi atau saling berhubungan, ketiga aspek tersebut. Itulah yang dinamakan dengan pendidikan karakter, budi pekerti plus, seperti itu ya. Selanjutnya, aspek nilai karakter itu tadi juga bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana karakternya? Yang bertakwa atau yang religius. Yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Seperti apakah karakternya itu? Jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, dan selanjutnya. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan sesama atau dengan lingkungan sekitar. Contohnya adalah kalian sadar akan hak dan kewajiban kalian masing-masing, patuh pada aturan sosial, aturan sekolah, menghargai orang lain, menghargai karya-karya orang lain, sopan, santun, demokratis, peduli sosial, dan peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir adalah nilai kebangsaan. Seperti apakah itu? Ya, sikap nasionalisme kalian, menghargai keberagaman, kemudian pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Selanjutnya, tahapan-tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Nah, dimulai dari yang paling bawah sendiri adalah pertama kalian mengetahui dulu. Setelah mengetahui, kalian memahami, dipahami karakter, caranya itu seperti apa. Kalau ingin menjadi anak yang disiplin dan sebagainya itu. Kemudian kalau sudah dipahami, kalian membiasakan diri kalian. Biasa berperilaku jujur, mungkin rajin untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu kan keharusan. Atau bagi yang beragama lain ya sesuai dengan agamanya. Selanjutnya setelah mengetahui, memahami, membiasakan, meyakini. Kalian harus yakin, aku harus menjadi orang yang jujur, menjadi anak yang disiplin, menjadi siswa yang bertanggung jawab. Selanjutnya semua itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan. Mempertahankan itu adalah hal yang sulit. Banyak godaan kanan kiri teman atau teman bergaul, teman sekolah. Nah, lingkungan kalian itu yang mempengaruhi. Jadi harus bisa mempertahankan. Tujuannya adalah kalian bisa menjadi siswa yang berkarakter terpuji. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, fungsi pengembangan. Pendidikan karakter ini berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi dasar kalian sebagai peserta didik yang sudah berhati baik, berpikiran baik, berperilaku baik agar menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah berfungsi sebagai perbaikan. Bagaimana? Ya, memperkuat, membangun perilaku bangsa yang multikultur ini menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya adalah fungsinya untuk menyaring budaya-budaya yang negatif, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Tapi juga untuk menyerap budaya-budaya yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kita, agar kita bisa kompetitif dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, nilai-nilai karakter berdasarkan atau berlandaskan budaya bangsa bisa dikelompokkan menjadi
18. Nah, mungkin bisa dibaca ya. Ada 18 nilai-nilai karakter bangsa. Di situ aja religius, ya sikap yang dengan Tuhan tadi, jujur, toleransi, kemudian ada juga yang bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, dan selanjutnya dan seterusnya mungkin bisa dibaca. Sudah cukup jelas ya. Demikianlah tadi materi tentang pendidikan karakter. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pesan dari saya, selama pandemi COVID ini kalian tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat meskipun nanti kita belum bisa belajar bersama-sama di sekolah, meskipun masih belajar secara daring, kalian harus tetap semangat dan yang paling utama adalah jaga kesehatan dengan PHBS, pola hidup sehat, dan juga patuhi setiap anjuran pemerintah. Terakhir dari saya, mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswa yang berkarakter terpuji tadi, yaitu menjadi siswa yang religius, nasionalis, menjadi siswa yang mandiri, yang bersifat gotong royong dan berintegritas. Demikian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.